Selama lebih dari 2 dekade, Valentino Rossi adalah pusat semesta MotoGP. Karisma, daya tarik, dan dominasinya membentuk era emas yang menjadikan balapan ini melampaui sekedar olahraga, menjelma jadi fenomena budaya global. The Doctor bukan sekedar pembalap cepat. Ia adalah ikon, lambang semangat, kegembiraan, dan keberanian di lintasan. Namun pada musim 2025, cerita besar itu mulai bergeser. Marc Marquez, sosok yang pernah dianggap sebagai musuh bebuyutan Rossi, bangkit bersama Ducati untuk menorehkan bab baru dalam sejarah. Dengan performa luar biasa yang hampir tanpa celah, ia tidak hanya membungkam kritik, tapi juga mengikis dominasi sejarah yang lama dikaitkan dengan Valentino Rossi. Kerajaan kuning milik Rossi kini perlahan tertutup merahnya Ducati. Ironisnya, justru lewat tangan pembalap yang dulu ia tuduh sebagai pengkhianat. Musim 2025 tercatat sebagai salah satu kisah comeback paling dramatis di dunia olahraga. 4 tahun penuh cedera, operasi berulang, dan ketidakpastian pasca insiden horor di Jerez 2020 membuat banyak orang yakin Marquez sudah selesai. Bahkan saat tampil brilian bersama Gresini di 2024, finish ketiga klasmen akhir dengan motor Ducati satu generasi lebih tua. Tak sedikit yang menganggap masa kejayaannya sudah lewat. Awalnya Ducati pun ragu. Mereka khawatir Marquez bisa meraih gelar bersama tim lain bila dibiarkan pergi. Akhirnya, mereka memutuskan merekrutnya ke tim pabrikan. Dan kini, kekhawatiran itu terbukti benar. Hanya saja kali ini keuntungan ada di pihak Ducati. Hasilnya, Marquez berhasil merebut gelar juara dunia MotoGP 2025. Bahkan dengan 5 seri tersisa, ia sudah mengunci titel di Motegi Jepang. Angka dan statistik selalu jadi bahasa universal dalam olahraga. Dan di musim ini Marquez berbicara lantang melalui statistik. Sampai saat ini ia telah mengumpulkan 73 kemenangan di kelas MotoGP. Rekor Valentino Rossi 89 kemenangan. Artinya hanya 16 lagi untuk melewatinya. Rekor yang selama ini dianggap mustahil disentuh. Jumlah Fastest Lap, Marquez hanya butuh 6 lagi untuk melampaui catatan Rossi. Sementara gelar dunia, Marquez dan Rossi kini sama-sama mengoleksi 7 titel kelas utama. Dan untuk total kemenangan di semua kelas, Giacomo Agostini masih di puncak dengan 122 kemenangan. Tetapi dengan tren kemenangan saat ini, rekor itu pun tampak bisa terancam. Jika performa 2025 berlanjut musim depan, rekor kemenangan Rossi berpotensi tumbang bahkan sebelum 2026 berakhir. Sebuah momen penuh ironi, rekor sang legenda dipatahkan oleh rival terbesarnya. Sulit membayangkan ada sosok yang bisa menggeser pesona Rossi di hati penggemar MotoGP. Namun kenyataannya, Marquez sudah mulai melakukannya sejak 2015, musim yang menjadi titik balik hubungan mereka. Kala itu, Rossi memimpin klasmen dan memburu gelar dunia ke-10 di usia 36 tahun. Jorge Lorenzo memang jadi rival utama, tetapi drama sesungguhnya datang dari Marc Marquez. Rossi menuduhnya sengaja membantu Lorenzo setelah balapan penuh teka-teki di Phillip Island. Perseteruan memuncak di Sepang ketika keduanya bersenggolan hingga Marc Marquez terjatuh. Hukuman star dari belakang di Valencia menghancurkan peluang Rossi meraih titel. Dan sejak saat itu hubungan mereka tidak pernah kembali. Bagi sebagian penggemar Rossi, luka tersebut abadi. Bahkan hingga 2025, di sirkuit seperti Mugello dan Misano, suara siulan masih mengiringi langkah Marquez.
Bagi fans garis keras Rossi, ada ironi pahit yang sulit ditelan. Ducati adalah tim yang pernah jadi titik terendah dalam karir Valentino Rossi. 2 musim 2011 dan 2012 tanpa kemenangan. Bandingkan dengan Casey Stoner yang mampu meraih 23 kemenangan plus 1 gelar bersama Ducati. Kini, justru Marquez yang berhasil menaklukkan motor yang dulu menjadi mimpi buruk Valentino Rossi. Bahkan Pecco Bagnaia, juara dunia 2 kali sekaligus murid kebanggaan VR46 Academy, tak bisa menyembunyikan rasa frustasinya. Saya tidak mengerti bagaimana dia bisa melakukannya, saya tidak bisa. Komentar ini seakan mengingatkan publik pada keluhan Rossi sendiri 1 dekade lalu, ketika berjuang sia-sia menaklukkan Ducati. Bagi pendukung setia VR46, menyaksikan murid Rossi kalah dari Marquez di atas Desmos edisi adalah luka yang menyakitkan. Rossi dan Marquez sama-sama legenda, tetapi warisan mereka berbeda. Rossi melahirkan sebuah fenomena budaya. Ia menarik jutaan penggemar baru, mendirikan akademi pembalap, membangun tim balap, hingga menciptakan identitas visual warna kuning yang masih mendominasi tribun balap di berbagai negara. Marquez membangun warisan dengan cara lain, dinasti kemenangan. Ia tak terlalu peduli menjadi idola media atau sosok paling dicintai. Sasarannya hanya satu, supremasi mutlak di lintasan. Rossi ingin dicintai, Marquez ingin diingat. Meski Marquez kerap mengatakan dirinya tidak terobsesi mengejar rekor Rossi, data justru memperlihatkan hal sebaliknya. Ia kini berada di jalur untuk melampaui hampir semua pencapaian Rossi, dari jumlah gelar, kemenangan, hingga Pestos Lap. Rossi memang sudah gantung helm, tetapi roh rivalitas itu masih hidup. Di tribun, di komentar para pembalap, bahkan dalam strategi tim. Bagi sebagian pengamat, termasuk Giacomo Agostini, dorongan terbesar Marquez justru datang dari keinginan membuktikan dirinya lebih baik dari Rossi, meski ia jarang mengakuinya terang-terangan. Musim 2025 menjadi penanda dimulainya era baru MotoGP. Tribun kuning yang selama 2 dekade mendominasi kini mulai pudar, tergantikan merah menyala Ducati. Marquez bukan sekedar kembali, ia kembali sebagai standar baru. Ia tidak perlu meminta maaf atas peristiwa 2015. Ia tidak berusaha merebut hati fans fanatik Rossi. Ia hanya butuh satu hal, terus menang. Karena dalam olahraga, kemenangan adalah bahasa paling universal untuk meninggalkan warisan. Kini tak bisa disangkal, sorotan utama MotoGP bukan lagi milik Valentino Rossi. Sorotan itu sepenuhnya telah menjadi milik Marc Marquez.